Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang saya banggakan. Ini update pencairan TPG THR guru di tahun 2026. Sekaligus nanti saya akan menginformasikan terkait dengan update terbaru untuk pencairan tunjangan sertifikasi guru yang triwulan ketiga, triwulan keempat maupun sisa dari triwulan keempat, yang memang masih banyak Bapak Ibu guru yang belum menerimanya ya. Tetapi yang pertama saya bahas dulu terkait dengan update pencairan TPG dan TPG THR maupun gaji ke-13 yang memang masih belum banyak ya daerah-daerah yang mencairkan kepada Bapak Ibu guru. Tentu Bapak Ibu guru bertanya bahwa kemana sih sebenarnya anggaran itu kalau memang sudah ditransfer oleh Kementerian Keuangan ya pada bulan Desember kemarin, dan sebagian daerah sudah menerima di sejak tanggal 31 Desember hingga tanggal 2 Januari ya. Namun sebagian besar guru-guru di daerah-daerah yang lain itu masih belum menerimanya. Nah, oke Bapak Ibu guru, jadi informasi pertama dulu yang akan beberapa informasi yang akan saya sampaikan di sini adalah kita akan membahas dulu terkait dengan TPG maupun TPG THR maupun gaji ke-13 yang 100% ya, yang banyak ditanyakan oleh Bapak Ibu guru ya terkait dengan pencairan ini. Jadi saya harap Bapak Ibu guru bisa stay tune tetap di sini sampai penjelasan ini selesai biar Bapak Ibu guru itu paham ya. Kemudian update pencairan di Januari 2026, kemudian informasi awal TPG di tahun 2026 di mana Bapak Ibu guru mungkin merasa bahwa kemana nanti tunjangan profesi guru saya kalau misalnya tidak dicairkan. Kemudian apakah hak Bapak Ibu guru itu akan hilang? Ya tentu tidak ya Bapak Ibu guru. Hak-hak Bapak Ibu guru itu pasti akan Bapak Ibu guru dapatkan ya. Cuman baik itu pemerintah daerah itu belum secara resmi mengumumkan ya kapan sebenarnya pencairan tunjangan sertifikasi guru untuk THR gaji ke-13 itu akan disalurkan seperti itu. Nah, pertama dulu yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di tahun 2023 pencairan tunjangan sertifikasi guru itu hanya cuma 50% ya, baik itu dalam THR maupun gaji ke-13. Jadi masing-masing 50%. Nah, di tahun 2024 hingga 2025 itu pencairannya itu menjadi 100% masing-masing. Jadi di THR 100%, di TPG di gaji ke-13 juga 100%. Nah, apa makna dari 100% tersebut? Jadi makna dari 100% itu adalah setara dengan satu kali gaji ya dalam TPG gitu. Jadi kalau Bapak Ibu guru punya gaji pokoknya itu 3 juta, maka akan dihitung sebagai 3 juta untuk di THR dan 3 juta untuk di gaji ke-13. Nah, namun yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa satu ya, tidak semua daerah menerima TPG THR dan gaji ke-13. Itu dulu ya. Karena yang hanya menerima itu adalah guru-guru ASN yang sudah bersertifikat ya, tetapi hanya guru ASN yang bersertifikat yang tidak menerima tukin ataupun TPP atau penghasilan tambahan lainnya. Nah, kalau Bapak Ibu guru adalah guru ASN yang sudah bersertifikat, tetapi di daerahnya itu sudah menerima tukin ataupun TPP, maka Bapak Ibu guru tidak menerima TPG, THR, dan gaji ke-13. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu guru sudah menerima TPP dan tukin seperti itu. Dan itu kan daerah-daerahnya sudah mengajukan ya. Terutama untuk kota-kota besar ya yang tidak mendapatkan TPG itu ya, seperti misalnya Jakarta, Surabaya, Bandung itu mereka tidak dapat ya. Nah, berbeda dengan guru-guru ASN sertifikasi yang tidak menerima tukin sama sekali ya, itu pasti akan dapat. Nah, hanya saja memang pemerintah daerahnya itu belum mengumumkan secara resmi atau belum mencairkan ya TPG tersebut. Nah, khusus untuk guru-guru agama di tahun 2025 ini akan mendapatkan rapelan ya. Karena di guru agama ASN yang di sekolah-sekolah umum atau di sekolah-sekolah madrasah ataupun di keagamaan yang lain itu sejak tahun 2023 mereka tidak pernah menerima TPG THR dan gaji ke-13. Padahal statusnya itu adalah ASN yang sudah bersertifikasi dan belum pernah menerima tukin ataupun TPP gitu. Jadi di tahun 2025 ini mereka akan mendapatkan rapelan sejak tahun 2023. Nah, update pencairan di bulan Januari, jadi di beberapa daerah itu sebenarnya sudah cair ya Bapak Ibu guru ya. Ini salah satu contohnya saja yang saya contohkan itu di Sumatera Selatan. Itu hanya
guru SMA, SMK, dan SLB ya. Sedangkan guru SD dan SMP itu tergantung dari kabupaten dan kota. Nah, lucunya ya ada di contohnya di Sumatera Utara itu kalau guru-guru di Kota Madia itu mendapatkan 75%. Tapi kalau di kabupatennya itu mendapatkan 100%. Jadi ini yang kemarin ditanyakan juga oleh teman-teman guru loh, kenapa kok kita yang di Kota Madanya cuma 70% yang didapatkan, sedangkan yang di kabupaten itu 100%. Jadi padahal itu adalah satu satu wilayah loh, satu daerah. Nah itu saya bilang bahwa itu tergantung dari kebijakan masing-masing daerahnya. Semestinya itu tidak 75%, tetapi harus 100%. Karena itu diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2023 dan peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2025 ya. Itu sudah jelas-jelas ada aturan tersebut ya. Jadi peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 dan peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2025. Nah, mengapa belum cair di semua daerah, di beberapa daerah? Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, ketahui ya, bahwa satu kesiapan anggaran daerah itu mungkin tidak sesuai dengan fiskal yang mereka perhitungkan ya. Jadi meskipun mereka sudah mendapatkan dana alokasi umum dari pusat, itu tidak menjamin kemudian Bapak Ibu guru itu akan segera mendapatkan TPG-THR dan gaji ke-13. Jadi itu semua tergantung dari daerahnya masing-masing ya. Kemudian proses administrasi yang dinilai cukup lamban ya. Kenapa demikian ya? Karena memang harus lewat instansi sini, lewat instansi sana. Nah, itu yang mengakibatkan bahwa pencairannya itu lebih lamban dari yang diperkirakan. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu guru itu merasa bahwa pencairan ini seakan-akan ditertahan gitu ya, tapi sebenarnya tidak ya. Jadi proses administrasinya aja yang panjang. Kemudian validasi data Dapodik dan info GTK ini juga akan mempengaruhi prosesnya, karena ada daerah-daerah itu yang tidak lengkap berkasnya Bapak Ibu guru, sehingga itu tidak kemudian bukan tidak mendapatkan dana alokasi umum ya, tetapi tetap mendapatkan dana alokasi umum, tapi mungkin daerahnya yang kemudian tidak meneruskannya ke guru rekening Bapak Ibu guru. Nah, untuk TPG di tahun 2026 ini memang belum ada pencairan ya. Kenapa belum ada pencairan? Karena masih proses tahap validasi data Bapak Ibu guru. Karena ini kan untuk tahun 2026 yang triwulan itu kan sudah akan pencairannya itu kan bulanan ya. Jadi berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya yang menerapkan skema triwulan. Kalau yang 2026 itu sudah menggunakan skema yang bulanan. Dan jadi menunggu SKTP valid ya, di mana validasinya itu akan dimulai Februari 2026 seperti itu. Nah, khusus untuk tunjangan profesi guru yang triwulan ke-3, triwulan ke-4 maupun yang sisa triwulan ke-4 itu sudah saya sampaikan yaitu masuk ke carry over. Carry over itu ya kemungkinan besar akan mulai dicairkan pada bulan Maret gitu. Jadi di bulan Maret nanti Bapak Ibu guru itu kalau yang triwulan bulanan itu juga cair, jadi Bapak Ibu guru akan lebih banyak menerima ya, terutama bagi guru-guru yang triwulan 3, triwulan ke-4 dan kekurangan triwulan ke-4-nya itu belum didapatkan. Nah, berbeda dengan mereka-mereka yang guru-guru yang sudah menerima triwulan 3, triwulan ke-4 ya, itu tentu jumlahnya akan 1 bulan TPG saja ya di bulan Maret 2026 ini. Nah, ini info penting dari info admin GTK. Jadi yang pertama itu kenapa pencairan tahun 2026 ini belum dilakukan. Jadi ada validasi SKTP yang akan dipercepat ya, yaitu di bulan Februari. Kemudian Bapak Ibu guru harus melengkapi data di Dapodik ya, biar nanti pencairannya lancar. Dan guru-guru P3K wajib harus mensubmit SPMT, kemudian disinkronkan ke Dapodik dan MyASN ya, karena khusus untuk yang MyASN. Kemudian wali kelas juga harus diinput ya, karena ini merupakan salah satu kewajiban bahwa bagi Bapak Ibu guru yang tetap harus ini ya, mau mendapatkan TPG-nya ya di bulan Maret.
Kemudian perubahan rekening itu wajib lapor ke dinas ya kalau misalnya Bapak Ibu guru melakukan perubahan rekening. Nah, untuk TPG triwulan 3 dan triwulan 4 yang belum cair jadi tidak hangus Bapak Ibu guru ya. Bapak Ibu guru tidak perlu khawatir akan hal tersebut. Kemudian itu akan dibayarkan carry over dan cairnya itu di tahun 2026 seperti itu. Nah, secara kesimpulan, TPG ini pasti akan dibayarkan jika memenuhi syarat ya Bapak Ibu Guru. Kemudian data adalah kunci utamanya. Kalau Bapak Ibu Guru melengkapi datanya di Dapodik, dan sudah valid, maka Bapak Ibu Guru pasti akan dapat TPG-nya. Nah, guru itu harus aktif ya, cek di info GTK-nya kalau mau mengetahui informasi lengkapnya seperti apa. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.